Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar yang terhormat, selamat datang di podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan-rekan CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tampan-tampan ya, akan berbincang santai nih mengenai arti kebanggaan berbangsa dan bernegara, serta pentingnya menjaga semangat kebangsaan, terutama kita sebagai generasi muda yang saat ini sedang berproses menjadi ASN di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, sebelum ke pembahasan ya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya selaku host Lutfi Bagja Septian, yang mana saya merupakan CPNS Analis Perkara Peradilan. Nah, saya Lukman Imana Rahman, CPNS Analisa Perkara Peradilan dari Pengadilan Agama Toli-Toli. Halo pendengar semua, saya Majid Mbazaka, CPNS Analis Perkara Peradilan. Saya Muhammad Faisal Fadlila, CPNS Teknisi Sarana dan Prasarana. Halo semua, saya Yulian Chandra Purwana, saya CPNS Teknisi Sarana dan Prasarana dari Pengadilan Agama Donggala. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya, langsung kita melontarkan pertanyaan ke Bung Lukman nih. Menurut Bung, apa sebenarnya makna dari bangga berbangsa dan bernegara bagi kita generasi muda ASN, Bung? Kalau bagi saya, bangga berbangsa dan bernegara itu artinya menanamkan rasa cinta tanah air dalam setiap aspek kehidupan. Nah, sebagai ASN, kita tidak hanya bekerja mencari nafkah, tapi juga menjadi garda terdepan yang menjaga marwah negara. Kebanggaan itu tercermin dari sikap disiplin, integritas, dan loyalitas terhadap konstitusi kita. Misalnya nih, ketika kita melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, nah itu sebenarnya sudah bentuk nyata rasa bangga kita terhadap bangsa. Jadi makna ini lebih luas daripada sekedar slogan, tapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Betul sekali, saya setuju, Bung. Jadi bahkan menurut saya itu rasa bangga itu terlihat dari hal kecil, Bung. Seperti menghargai aturan dan menjaga nama baik instansi juga, Bung. Karena citra lembaga itu adalah cermin dari bangsa itu sendiri, Bung. Oke, jadi pertanyaan kedua nih untuk Bung Majid nih. Apa tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga rasa bangga berbangsa dan bernegara, Bung? Tantangannya sangat besar ya, karena generasi muda saat ini hidup di era digital dengan globalisasi yang begitu kuat. Kadang tanpa kita sadari, kita lebih bangga dengan budaya luar, sehingga budaya kita sendiri aja mulai terkikis. Selain itu, adanya juga tantangan berupa menurunnya rasa disiplin dan kepedulian terhadap nilai kebangsaan. Padahal rasa bangga itu penting untuk menjaga persatuan, sehingga kita sebagai ASN mempunyai amanah yang sangat besar, karena kita harus jadi teladan di tengah masyarakat yang mulai kritis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menanamkan nilai Pancasila, membangun nasionalisme, serta mengedukasi masyarakat lewat peran masing-masing. Oke, betul, Bung. Jadi izinkan saya menambahkan ya, Bung ya. Jadi meskipun globalisasi itu membawa tantangan, tapi jika kita bijak memanfaatkan itu justru bisa jadi sarana untuk memperkuat rasa kebangsaan nih. Misalnya melalui konten kreatif tentang budaya dan juga nilai nasional. Itu, Bung. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Bung Faisal nih. Sebagai ASN muda di Mahkamah Agung, peran apa yang kita bisa lakukan, Bung, untuk menguatkan kebanggaan berbangsa dan bernegara, Bung? Baik, kita sebagai ASN muda sebenarnya punya beberapa peran strategis. Saya akan sebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, kita harus menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam bekerja. ASN adalah wajah negara, jadi perilaku kita akan menjadi contoh untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, kita bisa berinovasi, misalnya menggunakan teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pada peradilan. Kemudian dengan begitu masyarakat merasa percaya pada sistem hukum yang ada di instansi kita. Kemudian yang ketiga, ASN muda juga harus adaptif terhadap perubahan, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan. Kalau kita bisa menampilkan diri sebagai generasi yang disiplin, modern, dan berintegritas, saya rasa itulah bentuk nyata kebanggaan berbangsa dan bernegara. Begitu. Sepakat, Bung. Saya sepakat, Bung. Jadi bahkan dari sisi sarana dan prasarana pun peran ASN muda ini sangat penting ya, Bung, untuk memastikan lingkungan kerja
yang mendukung pelayanan prima. Karena bagaimanapun pelayanan publik yang baik itu adalah cerminan bangsa yang besar. Seperti itu ya guys ya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bang Yulian nih. Boleh tolong beri contoh konkretnya Bang, bagaimana rasa bangga berbangsa dan bernegara yang diwujudkan di Mahkamah Agung? Oke. Sebenarnya untuk implementasinya itu sangat banyak sekali ya. Ini misalnya nih, kita menjaga aset negara agar selalu terawat dengan baik. Karena itu kan bagian dari tanggung jawab kita pada bangsa ya. Selain itu, bekerja sesuai dengan aturan dan juga prosedur, dalam itu bentuk penghormatan kita kan pada sistem hukum yang kita junjung selama ini. Lalu di Mahkamah Agung, itu kan rasa bangga ini juga bisa diwujudkan lewat pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Ya intinya sih setiap tindakan kecil ya, mau menjaga kebersihan atau misalkan menghemat listrik, hingga kita bersikap ramah, senyum, ramah dengan orang, itu semua itu wujud nyata rasa cinta kita sih terhadap tanah air dan juga lingkungan kerja kita tentunya. Oke, baik sekali. Jadi dari sisi lain pun penanganan perkara pun sebenarnya menjaga objektivitas dan keadilan juga tidak kalah penting ya guys ya. Itu juga sebagai bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara tentunya. Jadi next khusus untuk rekan-rekan analis perkara peradilan nih, bagaimana peran kalian dalam mewujudkan kebanggaan berbangsa dan bernegara? Nah, sebagai analis, kami menelaah perkara dengan teliti. Nah, itu pun bukan sekedar pekerjaan teknis, tapi wujud tanggung jawab kami agar putusan hakim berdasar pada fakta dan hukum. Benar sekali. Di sini kami juga harus objektif, bebas dari intervensi. Itulah wujud nyata menjaga keadilan dan membuktikan bahwa hukum adalah panglima di negara kita. Selain itu, peran kami juga bagian dari menjaga citra Mahkamah Agung di mata masyarakat. Dengan bekerja profesional, kami menunjukkan bahwa lembaga peradilan bisa dipercaya. Luar biasa. Jadi analis ini ternyata sangat strategis ya perannya dalam menjaga tegaknya hukum. Lalu kita beralih ke rekan-rekan teknisi nih. Bagaimana peran kalian dalam mendukung Mahkamah Agung dan semangat bangga berbangsa dan bernegara? Baik, tugas kami adalah memastikan seluruh sarana dan prasarana di Mahkamah Agung berfungsi dengan baik, khususnya di pengadilan atau satker tempat kami bekerja. Mulai dari ruang sidang, jaringan listrik, sampai perangkat elektronik. Semua itu penting agar proses peradilan berjalan dengan lancar. Ya, betul banget itu sih. Ya, meskipun kami itu kerjanya kan di balik layar ya, tapi kan untuk kontribusi dari teknisi sarana dan prasarana itu kan cukup vital kan. Misalkan jika fasilitas sidang untuk jaringan terganggu, ini kan masyarakat bisa dirugikan gitu. Makanya menjaga sarana itu suatu pekerjaan juga sih untuk kami. Oke. Jadi meski berbeda bidang, kita harus memiliki semangat yang sama ya, guna mendukung pelayanan peradilan yang adil dan profesional tentunya. Oke, selanjutnya sebagai CPNS baru nih, tentu kita menghadapi banyak tantangan dong ya. Lalu tantangan apa? Tantangan terbesar apa yang menurut kalian itu dan bagaimana harapannya? Kalau menurut saya pribadi, tantangannya adalah beradaptasi dengan ritme kerja yang cepat sekali. Tapi meskipun begitu, saya yakin dengan semangat kebangsaan, saya bisa menghadapinya. Bagi saya sendiri, menjaga idealisme di tengah banyak tekanan itu sangat penting. Dan harapannya, Mahkamah Agung selalu jadi benteng keadilan. Oke, saya pun berharap bisa terus belajar dan berkontribusi ya untuk bangsa melalui bidang hukum. Kalau dari rekan-rekan teknisi, Bung Faisal dan Bung Yulian bagaimana nih? Sebagian besar tantangan kami sebagai teknisi adalah keterbatasan fasilitas, tapi dengan semangat gotong royong, kami yakin bisa menjaga sarana peradilan tetap optimal. Betul banget ya. Dan saya sih berharapnya untuk Mahkamah Agung ini bisa terus berinovasi ya. Dan kami sebagai teknisi sarana dan prasarana, ya kami siap mendukung modernisasi peradilan. Oke, baik. Terima kasih nih pada rekan-rekan CPNS atas pandangan yang sangat inspiratif sekali nih ya. Nah, dari perbincangan kali ini kita bisa belajar bahwa rasa bangga berbangsa dan bernegara itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk ya.
Salah satu contohnya itu menelaah perkara yang berkualitas, terus pelayanan publik yang profesional, maupun dukungan sarana dan prasarana yang optimal. Jadi semoga semangat ini senantiasa terjaga dalam setiap langkah pengabdian kita sebagai aparatur negara. Penutup, saya Lutfi Bagja Septian bersama rekan-rekan CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you guys.